Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kristenia Putri Firmawati di channel MUTV. Belajar, mendengar, berkolaborasi. Hai, hari ini kita punya tamu spesial yang bakal ngajak kita menyelami dunia kuliner yang bukan cuma soal rasa, tapi juga perjuangan, keberanian, dan mimpi. Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana rasanya membangun sebuah usaha dari nol, apalagi di dunia F&B yang penuh persaingan? Nah, hari ini kita kedatangan owner dari Warung Candy, tempat hits yang lagi naik daun di Demak. Oke, kita sapa dulu. Halo Mbak. Halo, Ya, apa kabar hari ini? luar biasa. Ya. Alhamdulillah baik, Mbak. Boleh perkenalan terlebih dahulu? Ya, nama saya Fauzia. Saya merupakan owner dari Warung Candies, Dimsum Prasmanan by Dapur Candies, juga Dapur Candies Food. Boleh ceritain nggak awal mula terbentuknya Warung Candy? Warung Candies itu bermakna candies berarti permen. Permen itu sesuatu yang rasanya manis yang dikagumi banyak orang. Jadi saya mengambil nama Candies itu selain dari bisnis saya sebelumnya, yaitu Candies All Shop Demak. Sekarang sudah jadi Warung Candies dan Dapur Candies Food, mengambil makna dari kata candies yang mempunyai banyak filosofi yang sangat luas yang dikagumi banyak orang. Itu inspirasi dari diri sendiri. Iya. Ya. Tantangan terbesar Mbaknya saat buat Warung Candy itu apa? Ada nggak? Kalau berbicara mengenai tantangan ya cukup banyak ya Mbak, mengenai apa itu rival bisnis yang mungkin di dunia F&B yang sekarang cukup luar biasa, persaingan yang sangat ketat, dan juga bagaimana cara kita untuk mempertahankan kualitas pelayanan dan rasa juga harga yang bersahabat di semua kalangan. Ada nggak sih momen di mana Mbak hampir nyerah saat membangun Warung Candy itu? Itu pas grand opening ya Mbak, itu kan antusiasnya sangat luar biasa ya. Mulai dari pembeli yang tidak berhenti sama sekali, mulai dari buka sampai close, yang itu mengakibatkan apa itu mungkin pelayanannya kurang cepat dan lain sebagainya. Kita baru memulai bisnis kafe atau warung kan baru itu, jadi mungkin mentalnya di situ dipacu sangat dalam di situ ya. Tapi dari situ kita harus tetap belajar membenahi kualitas pelayanan dan lain sebagainya. Nah, ya di situ kan ada pelayanannya kan. Iya. Itu cara menghadapi pelanya gimana ya Mbak? Kayak saling bisa apa nih? Apa sih? Pelayan yang di situ tuh gimana ya Mbak? Untuk saat ini kan kita selalu berusaha untuk memperbaiki pelayanan. Jadi alhamdulillah untuk saat ini komplainnya itu sudah hampir tidak ada ya, karena kita belajar dari pengalaman sebelumnya dan juga membenahi segala kesalahan yang perlu dievaluasi sebelumnya sehingga lebih baik. Mau tanya nih Mbak, kalau semisal ada pembeli yang kayak mengomentari ini hasil makan itu, responnya Mbaknya gimana? Ya kita sebaik mungkin menanggapinya dengan sangat bijaksana. Contohnya yang pertama kita minta maaf terlebih dahulu, misalkan kesalahannya benar-benar fatal, kita harus mengganti menu yang sesuai harapan customer yang inginkan gitu. Ini kan sudah mulai dunia digital ya Mbak. Nah itu ada kayak pesan-pesan di HP nggak? Iya banyak. Ya. Mulai dari apa itu peningkatan pemesanan dari GrabFood, GoFood, ada Shopee Food, platform digital mulai dari endorse, digital marketing, apa itu konten-konten promosi mungkin TikTok, Instagram dan lain sebagainya, itu benar-benar kita efektifkan gitu.
agar supaya semua orang itu mengenal warung Candies gitu Kak. Ya Mbak, ngomong-ngomong soal pelayanannya itu sekarang tuh lebih baik atau masih sama di stay dulu? Kalau menurut saya kita hidup itu harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi tentunya ketika ada pelayanan yang kurang baik, maka semua pekerja harus wajib membenahi dan tentunya harus lebih baik dari sebelumnya. Seperti itu Kak. Eh, apa namanya, Mbak pernah nggak sih membuat strategi kayak makanan baru, terus gagal, terus gimana? Kegagalan dalam suatu usaha itu wajar ya Mbak. Jadi ketika kita gagal atau mengalami penolakan dari customer, itu bagaimana cara kita untuk menanggapi dan terus berjalan sampai pada akhirnya kita bertemu pada suatu jalan menu yang bagus, menu yang diidamkan semua orang, menu yang sesuai kantong semua orang, yang seperti itu. Ngomong-ngomong soal menu itu, boleh tahu nggak sih menu apa saja di warung Candy? Di warung Candies ada menu banyak sekali ya, ada mulai dari sate taichan, mulai dari perdimsaman, aneka dimsum, juga ada boci, mie, nasi-nasian, mungkin ayam-ayaman, ada ayam saus Candies pedas manis. Untuk yang idaman bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin bisa ke ayam jantan dengan sambalnya, sambal cobek ciri khas pedesaan, seperti itu Mbak. Masih banyak lagi. Boleh dicoba, langsung datang saja ke warung Candies. Menu favorit dari warung Candy ngomong-ngomong apa Mbak? Kalau semuanya sih favorit ya, mungkin kita mengambil sampel best seller, ada menu sate taichan yang mungkin saat ini sangat-sangat digandrungi oleh generasi muda. Mungkin dengan rasanya yang begitu enak, gurih, dan juga tidak bikin enak, dan juga pengen order berkali-kali gitu Kak. Ada nggak Mbak pengalaman lucu dari pelanggan atau pelayanan itu? Kalau untuk pelayanan yang lucu mungkin salah order itu ya, mungkin salah order atau udah order tapi dikasih lagi jadi double order, seperti itu sih mungkin. Tapi untuk saat ini alhamdulillah udah diantisipasi semua itu, semua halangan itu, dan semua masalah yang kita hadapi sebelumnya, kesalahan yang kita hadapi sebelumnya, lambat laun kita perbaiki untuk sekarang. Mau tanya dari awal lagi. Nah itu pembangunnya warung Candy itu pertama dari Mbaknya Iya. terinspirasi pengen itu membentuk warung Candy. Iya, dari saya sendiri mungkin melanjutkan bisnis saya yang sebelumnya, yaitu dimsum prasmanan by Dapur Candy. Nggak sebelumnya sih Mbak, saat ini masih di jalan. Sampai kita punya rumah produksi khusus sendiri yang mensuplai khusus warung Candy dan dimsum prasmanan by Dapur Candy, yang untuk sekarang alhamdulillah udah mempunyai 45 cabang yang tersebar di Indonesia. Itu dari dibantu sama suami gitu atau Iya. dari usaha Mbaknya dari dulu? Ya itu ada usaha saya dari dulu, terus sekarang mungkin suami bantu ngedit, bantu dokumentasi, karena mungkin suami suka di bidang IT, dokumentasi suka sih, jadi mungkin bantu di desain dan dokumentasi. Kan ini ada online kan ya. Iya. Kalau pesan online tuh kalau sudah jadi dianterin apa kitanya yang ke sana? Kalau kita kan sekarang kan ada yang namanya platform media sosial ojek online, ada juga Shopee Food, GrabFood, GoFood, ada juga jasa antar dan lain sebagainya. Mungkin ada yang sebagian pesan via WA, nanti tinggal ambil gitu juga bisa, nanti bisa WA via admin. Kalau misal yang mau praktis bisa lewat ojek online, GrabFood, Shopee Food, GoFood. Sekarang banyak promo dan lebih praktis. Kira-kira di warung Candy tuh pelanggannya tuh selalu ramai atau kadang jarang sepi atau apa
apa sepi gitu? Alhamdulillah untuk saat ini stagnan sih Mbak. Alhamdulillah ramai terus. Jadi mungkin dari jam makan siang mulai jam 10 sampai close. Alhamdulillah stagnan ramai sih. Alhamdulillah sekali ya. Ini dari cabang ke cabang pelayannya bisa di konsisten gitu. Iya, pembenahan mungkin ada yang perlu dibenahi, mungkin kesalahan sebelumnya kita perbaiki, evaluasi sehingga bisa lebih baik dari sebelumnya. Gimana sih Mbaknya bisa membagi waktu, kehidupan pribadi dan mengelola bisnis? Ya mungkin ada jam-jam tertentu untuk quality time bersama keluarga, bisa bersama anak, suami, dan juga keluarga lainnya. Mungkin di jam-jam pagi itu kan karena kan di warung candy sudah ada yang mengendel, sudah ada pegawai banyak juga di Dimsum Prasmanan rumah produksi juga ada pegawai juga. Jadi mungkin saya berkecimpung di situ mungkin di jam-jam tertentu saja. Sepenuhnya untuk keluarga gitu. Nah, apa support sistem terbesar Mbak dalam menjalani usaha ini? Keluarga. Keluarga, Iya, supportnya. iya. Oke. Eh, pelajaran hidup terkesan Mbaknya apa? Pelajaran hidup saya mungkin saya ingin jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, untuk keluarga, untuk orang lain. Contohnya bisa menciptakan pekerjaan atau lapangan kerja buat orang lain sehingga bermanfaat untuk orang lain, juga untuk keluarga, membantu perekonomian keluarga seperti itu. Hmm. Ada gak sih momen-momen Mbak hampir menyerah terus bangkit lagi? Kalau hampir menyerah sih nggak ada sih Mbak, cuman mungkin rasa capek, rasa kesal, tapi itu harus didampingi dengan rasa pantang menyerah agar menghasilkan hasil yang terbaik seperti itu. Apa strategi Mbak dalam menjaga kualitas makan dan pelayanan di tengah persaingan kuliner yang ketat? Mungkin pemilihan bahan yang terbaik sehingga menciptakan produk yang berkualitas baik, memberikan evaluasi yang teratur dan terarah untuk semua pegawai sehingga memberikan pelayanan prima untuk customer seperti itu. Itu ide-ide dari siapa ya? Ide sendiri gitu. Iya, itu sendiri. Eh, ada nggak Mbak suka dan duka dari Mbaknya saat membangun warung candy itu? Ya mungkin banyak sih Mbak sukanya, mungkin sukanya pas mendapatkan komen positif atau testimoni positif dari pelanggan. Dukanya mungkin kalau pas ada komplain mengenai pelayanan yang kurang cepat dan lain sebagainya. Seperti itu, tapi semua itu harus diatasi dan dievaluasi gitu. Nah, ini Mbaknya sudah menikah kan? Sudah. Ini suaminya ada di sini nggak? Suaminya kerja Mbak. Kerja. Iya, Kerjanya apa? di kantor pajak. Itu kayak Mbaknya juga atau beda? Di kantor pajak, kalau saya kan mengelola usaha ini ya, Iya. usaha warung. Jadi untuk suami ya bekerja setiap hari di kantor BPKPA di Demak. Mbaknya tahu nggak apa yang jadi alasan utama ibu milih warung candy itu? Yang jadi alasan utama saya membangun warung Candies itu agar supaya semua customer itu bisa lebih nyaman menikmati kuliner yang sudah saya sajikan, bisa sistem dine-in, tidak hanya sistem take away aja. Jadi bisa eh, makan sambil menikmati spot foto mungkin ya, karena sekarang udah didesain sedemikian rupa untuk bisa mengabadikan momen bersama keluarga senyaman mungkin. Pertama kali buka warung candy itu perasaannya gimana ya? Ya cukup senang sih, senang banget sih, excited. Akhirnya bisa sampai titik itu, bisa membangun warung Candies dan bisa dinikmati semua halayak.
Dulu yang paling mendukung di usaha mbaknya siapa? Keluarga sih, tapi kemauan itu datang dari diri sendiri. Ya. Terus menu pertama kali mbaknya buat apa tuh? Dimsum. Dimsum. Iya. Kesukaannya mbaknya juga dimsum. Iya. Nah, kira-kira itu warung candy itu bukanya jam berapa sampai berapa? Jam 10 sampai jam 9 malam. Itu letaknya di mana? Letaknya ada di samping Waterbumi Niagara, Jalan Bayangkara Baru nomor 46, Demak. Samping Waterbumi Niagara. Nah, itu kan cabang satu. Itu Berapa? cabang Demak. Untuk cabang Purwodadi ada di Kalongan, di deket simpang simpang Purwodadi itu kan, simpang 5 Purwodadi, dekat kawasan situ, Kak. Ada lagi ya? Pernah nggak dagangan ibu hampir habis? Kalau sudah habis gitu? Sering, Mbak. Sering. Iya. Laris ya, Mbak? Iya, alhamdulillah. Kalau ada, kalau nggak sama sekali ada nggak, Mbak? Maksudnya nggak ada pembeli sama Iya. sekali. Alhamdulillah belum dan jangan sampai seperti itu sih. Laris. Iya. Kira-kira boleh tahu nggak harga-harga menu di situ berapa? Untuk range menunya mulai dari 10.000 mungkin ya udah. 10 gitu. Iya. Paling murah itu. Iya. Yang teratas? Yang teratas mungkin ada di angka 25, mungkin udah plus nasi. Worth it pokoknya sih. Bisa dijangkau di semua kalangan. Mbak kan dulunya, sekarang kan sudah mempunyai cabang-cabang kan. Iya. Nah, dulunya itu kira-kira warung kecil-kecilannya tuh apa? Saya di online shop, terus ada di sistem COD-an sih, Mbak. COD-an terus buka dimsum prasmanan by Dapur Candy. Itu kan hanya bisa bungkus saja. Kalau pengen customer itu kan pengennya yang bisa makan di tempat. Terus saya buka warung itu. Gimana sih tanggapan keluarga Mbak kalau Mbaknya punya cabang banyak? Ya tentunya cukup senang ya, Mbak, dan mensupport penuh. Kalau saya mendirikan cabang atau pengen berinovasi baru, mungkin sangat mendukung. Selalu mendukung. Boleh tahu tunggalnya Mbaknya ada berapa? Ada 2, saya Dua. dengan adik saya. Itu punya warung juga nggak? Adik saya masih kuliah, Mbak. Oh, masih kuliah? Iya, mungkin kalau pulang kuliah bantuin saya. Mungkin diproduksi atau di pas jualan. Kan ibunya didukung kan sama keluarga Mbak sendiri. Nah, itu supportnya tuh apa? Ya mungkin selalu memberikan semangat setiap hari ketika ada komplain ya. Berusaha menanggapi dengan baik, terus apa itu jangan menyerah, tetap semangat jika ada kendala-kendala yang kita hadapi di kemudian hari harus tetap semangat dan terus bangkit lebih baik. Bingung. Kendalanya ada Oh. Ya bingung sumpah. Dari perkembangnya Mbak ini dari perkembangnya warung candy ada nggak seseorang yang julid sama Mbak? Ya tentu ada ya, Mbak, mungkin ada, cuman saya kan nggak tahu siapa ya. Mungkin ya persaingan bisnis itu mungkin ada. Dan dengan banyaknya usaha kuliner, tentunya ada yang mungkin temannya rame, oh mbaknya itu rame, warungnya rame, mungkin ada sedikit rasa kesal atau gimana, tapi kita menanggapinya dengan sebaik-baik mungkin gitu. Oh, bener, bingung. Ya. Boleh tahu nggak kunci pentingnya usaha Mbak? Kunci pentingnya itu konsisten. Konsisten. Ketika kita punya menu ya harus konsisten menunya, misalkan udah ada testimoni baik harus dipertahankan seperti itu, kalau bisa justru lebih baik dari sebelumnya. Berkaca dengan semua komplain yang kita hadapi di kemudian hari, kita tidak boleh kecil hati, tapi kita belajar bagaimana membenahi juga memperbaiki dari sebelumnya.
inovasi, menu baru atau apa itu mungkin produk baru yang mungkin yang sedang FOMO atau hidden gem sekarang juga perlu ditampilkan seperti itu. Nah, ada nggak pembeli tuh request buat makanan ini loh enak kayak gitu? Ya tentu ada, nanti kita ciptakan produk baru mungkin yang sesuai dengan request pelanggan, mungkin banyak yang request ini, oke kita nanti launchingkan seperti itu. Kira-kira mbaknya tuh eh kan nih ownernya stay di rumah atau sering-sering lihat di warung ya? Ya mungkin ada kalanya kita memantau di sana, memonitori juga, mengevaluasi juga, briefing setiap setiap hari seperti itu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang harus dibenahi atau kinerja pegawai yang kurang baik bisa kita luruskan atau perbaiki. Nah, bagaimana Anda membangun eh, tim yang solid? Membangun tim yang solid itu kita bisa mengagendakan mungkin grooming atau mungkin games untuk apa itu penyegaran biar refresh, biar bisa menumbuhkan semangat kerja seperti itu, mungkin rutinan atau mungkin diadakan lomba supaya bisa semangat untuk bekerja lagi dan bisa mempererat komunikasi satu dengan yang lain agar bisa menciptakan tim yang solid, bekerja yang baik, juga memberikan pelayanan prima untuk customer. Bagaimana mbaknya menanggapi kritik atau masukan Anda pengunjung dari pengunjung? Ya tadi mungkin apa itu setiap ada kritik atau mungkin ada komplain kita perbaiki dari sebelumnya. Misalkan benar-benar fatal ya nanti kita ganti menunya sesuai dengan menu yang baru yang diharapkan oleh customer. Apa impian jangka panjang untuk warung candy itu? Ya semoga warung Candies kedepannya lebih baik dari sebelumnya, berkembang pesat, mungkin memberikan pelayanan yang baik, kualitas rasa, juga kualitas harga, sehingga bisa menyesuaikan semua kantong segala usia, bisa anak-anak, dewasa, ataupun orang tua bisa menikmati warung Candies untuk depannya. Nah, awal mula menu-menu itu mbaknya tuh lihat tutorial dari YouTube atau gimana? Itu mbaknya pertama kan yang buat. Ya, Ya. ya tutorial banyak perbandingan sih Mbak. Mungkin bisa tutor dari YouTube atau dari media sosial yang sekarang mungkin marak, kita bandingkan, kita trial menu, misalkan bisa bagus dan atau bisa dirasakan sesuai dengan keinginan, diteruskan. Misalkan kurang baik berarti nanti perlu dievaluasi. Misalkan apa itu kok terlalu berlebihan bisa nanti dikurangi seperti itu. Jadi mungkin lebih ke kolaborasi ya Mbak, kolaborasi antara digital marketing resep dengan resep yang kita punya seperti itu. Nah, itu kan dari mbaknya pertama. Terus ada pelayan tuh. Nah, itu diajarin dulu apa dilihatkan resepnya. Semua saya ngajari dulu Mbak. Misalkan Ngecek. warung Candies dulu grand opening ya saya ngajari di sana, trial di sana, terus briefing dulu, ngajari resep satu-satu ya mungkin itu tadi mungkin anak baru nanti untuk melayani atau dari segi pelayanan mungkin kurang cepat ya mungkin dia kan masih tahap belajar nanti penyesuaian ke depannya tentu lebih baik dan lebih cepat daripada sebelumnya. Kalau ada pelayanan yang nggak seret sama mbaknya, respon mbaknya gimana? Ya evaluasi, Sih. diperbaiki, briefing, di apa itu di evaluasi dari sebelumnya. Kalau misalkan pelayan atau mungkin pegawai saya kurang baik, ditegur dulu. Ditegur nggak bisa nanti diperingatkan seperti itu. Di briefing kembali. Gitu, Mbak. Mbak,
Seberapa penting sih media sosial dalam perkembangan bisnis Mbaknya? Sangat penting karena semuanya sekarang itu serba media sosial. Jadi peran media sosial itu sangat berpengaruh pesat dari laju perkembangan perekonomian terutama di bisnis kuliner. Jadi untuk apa itu penyebarannya itu sekarang kan model apa itu gadget. Jadi semuanya pegang gadget. Jadi semuanya itu apapun serba dari media sosial. Jadi bagaimana kita mengefektifkan kinerja media sosial mulai dari endorse, mulai dari promosi konten dan lain sebagainya agar supaya warung Candies itu cepat dikenal oleh masyarakat gitu. Ada nggak Mbak pembeli datang-datang langsung marah-marah gitu? Pernah nggak sih? Marah-marah Marah, masih kayak nggak suka sama ininya tuh. belum sih, alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Iya, Ada nggak sih momen sulit pertama kali membangun warung candy itu? ya mungkin itu Mbak apa komunikasi ya mungkin komunikasi terhadap pegawai saya mungkin kalau misalkan komplain dan lain sebagainya mungkin tapi itu kan bisa diatasi dengan belajar beradaptasi dari sebelumnya jadi bisa teratasi sih untuk saat ini bukan tersulit cuman bagaimana kita menyikapi semua itu sehingga alhamdulillah sekarang udah bisa terselesaikan kendala-kendala yang dianggap tersulit itu. Apa yang membuat Ibu semangat untuk membuat warung candy itu? Ya tadi menciptakan lapangan kerja untuk orang lain, bisa bermanfaat orang lain, berbagi kebahagiaan untuk orang lain seperti itu Mbak itu. Yang mau omset bersih yang di Mbaknya itu per bulanan atau per minggu? Kalau omset kan apa itu per hari kan beda ya Mbak. Jadi mungkin kadang bisa ramai, mungkin kalau ramai bisa profitnya banyak, mungkin per hari bisa hitungan per hari. Mungkin kalau stagnan naik turun bisa dihitung per minggu. Lebih ke situ sih. Mungkin kalau global omset secara umum bisa diglobalkan secara bulanan gitu. Kan warung candy selalu buka ya Mbak? Nah itu pasti kan buka. Nah itu kan pasti beli peralatan dulu ya. Itu harinya satu hari tuh habis berapa? Kalau apa beli bahan per hari kan tidak tentu ya Mbak, kadang sedikit kadang banyak gitu. Jadi untuk budget nominal mungkin tidak bisa dikalkulasi sih. Jadi mungkin lebih ke bulanan. Jadi mungkin apa itu kalau habis berapa per harinya mungkin beda-beda seperti itu. Eh, pernah pernah nggak berpikir untuk berhenti berjualan? Nggak pernah. Nggak pernah. Alhamdulillah karena supporting system yang sangat luar biasa. Juga alhamdulillah apa itu omsetnya yang lumayan jadi mungkin nggak ada niatan untuk berhenti. Ada nggak sih cita-cita dan harapan untuk warung candy ini? Cita-citanya ya tadi moga-moga warung Candies bisa lebih baik dari sebelumnya, memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen, lalu memberikan apa itu peningkatan kualitas dari segi rasa maupun harga sehingga diminati oleh semua halayak, mulai dari yang terkecil maupun yang tertinggi mungkin dari usia dini sampai usia tua mungkin bisa berminat untuk selalu repeat order di warung Candies. Banyak kan punya cabang kan? Itu berpikiran mau nyabang lagi nggak? Ya jelas pengen berkembang ya Mbak. Jadi untuk cabang ingin menambah cabang lagi, cuman kan itu kan perlu pemikiran yang matang. Jadi mungkin apa itu untuk pemikiran yang matang itu disertai dengan mengupayakan sumber daya yang ada. Jadi kalau ingin buka cabang enggaknya jelas iya ingin buka cabang lagi. Ada nggak pesan buat para
pejuang usaha? Pesannya itu tetap semangat, jangan menyerah. Apabila kita gagal, teruslah berjuang karena kegagalan tersebut adalah awal sebuah keberhasilan. Jika usaha yang kamu jalani tertolak oleh orang, untuk beberapa orang, jangan kamu menyerah karena penolakan tersebut tidak membuat kamu berhenti atau stagnan dengan usaha tersebut, tapi menjadi motivasi diri untuk selalu berkembang lebih baik dari sebelumnya. Iya, pesannya tetap semangat, jangan menyerah. Karena kegagalan tersebut adalah awal dari sebuah keberhasilan. Apabila usahamu tertolak oleh beberapa orang, jangan berhenti sampai di situ, tapi teruslah semangat untuk membenahi diri yang lebih baik sehingga menciptakan produk yang baik dengan kualitas yang baik dan mampu diminati oleh banyak orang. Wah, luar biasa banget ya obrolan kita hari ini. Dari cerita jatuh bangun sampai harapan besar untuk warung candy, semuanya benar-benar inspiratif. Terima kasih banyak Mbak Val. Nah, sudah mau berbagi cerita dan waktunya. Buat kalian yang dengerin dan mungkin lagi ngerasa ragu buat mulai sesuatu, ingat, semua orang besar pernah mulai dari kecil, bahkan dari dapur kecil sekalipun. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.